saya ambil di dalam kitab Efesus pasal 5 ayat yang ke-14. Kita akan bangkit berdiri untuk menghormati pembacaan kebenaran firman Tuhan. Dan jika kita sudah dapat semua, boleh katakan amin? Ya, kita akan baca bersama-sama pada hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, pesan yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat Efesus, ya memang tidak begitu terang benderang sebenarnya. Ya, karena dikatakan bangunlah daripada tidur, dan kemudian dikatakan bangkitlah daripada antara orang mati. Jemaat Efesus bukan dalam keadaan lagi tertidur yang kita pahami secara letter, atau mereka sudah mengalami kematian secara harafiah untuk dimengerti, tetapi kondisi rohani mereka, kondisi rohani daripada jemaat Efesus yang ada dalam keadaan tidur. Begitu juga kondisi daripada beberapa di antara mereka telah mengalami kematian rohani. Jadi sekali lagi, yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus dalam ayat ini, bahwa ada jemaat Efesus yang sudah mengalami ketertiduran rohani, dan kedua, sudah ada jemaat yang mengalami kematian rohani. Nah, saudara-saudara, itulah sebabnya dia sampaikan supaya bangun daripada tidur, dan kedua, bangkit dari antara orang-orang mati. Jadi ini bukan berbicara kebangkitan kedua atau kebangkitan pertama, karena memang di dalam Alkitab adalah berbicara juga tentang kebangkitan pertama. Itulah kebangkitan orang-orang yang mati di dalam Tuhan. Dan ada juga kebangkitan kedua, orang-orang yang mati di luar Tuhan. Nah, itu kita tidak akan bahas. Tetapi yang akan menjadi fokus kita adalah apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Bangun daripada tidur dan bangkit daripada antara orang mati. Ini menunjuk kepada kematian rohani dan ketertiduran rohani. Saudara, selain dia istilahkan bahwa jemaat Efesus dalam keadaan tertidur rohani dan kematian rohani, ada pesan-pesan yang kemudian disampaikan pada ayat yang ke-15 dan kemudian ada pada ayat yang ke-16. Namun sebelum kita masuk pada bagian itu, saya ingin terlebih dahulu memberikan penjelasan. Apa sebenarnya yang dimaksudkan Paulus dengan keadaan yang tertidur rohani itu? Ya, yang dimaksud dengan tertidur rohani itu seperti apa? Kalau mungkin sebagian orang sudah dapat mengerti, memahami tentang yang dimaksudkan tertidur rohani, tetapi ada juga yang mengatakan bahwa mereka cuma dengar, tetapi mereka tidak memahami, tidak tahu apa sebenarnya yang dimaksudkan dengan tidur rohani. Ya. Dan pada kesempatan ini, saudara, saya sedikit berbagi dengan kita yang ada, bahwa yang dimaksudkan dengan tertidur rohani, di mana tidak lagi ada aktivitas rohani. Ya. Tidak ada lagi kegiatan rohani. Tidak ada lagi doa. Tidak ada lagi ibadah. Tidak ada lagi baca firman Allah. Tidak ada lagi yang namanya untuk berdoa dan berpuasa. Jadi kalau kondisi keadaan kita sudah seperti ini, maka bisa dikatakan kondisi kita dalam keadaan tertidur rohani. Ya. Jadi kalau kita sudah tidak ada lagi aktivitas-aktivitas seperti berdoa, dan berpuasa, membaca firman Allah, sudah
beribadah sudah tidak ada, memuji Tuhan sudah tidak ada, maka kondisi itulah yang menunjukkan bahwa kita sedang mengalami ketertiduran rohani, saudara-saudara. Ketertiduran rohani ini sangat dikhawatirkan oleh Rasul Paulus. Dia tidak inginkan jemaat Efesus yang dalam kondisi seperti itu, saudara, akan terbiar dan mereka tidak mengalami kebangunan rohani. Karena Paulus melihat hal itu suatu bencana, suatu malapetaka besar apabila jemaat Efesus dalam keadaan tertidur rohani. Tetapi bagi sebagian orang melihat bahwa ketika tidak ada aktivitas rohani, ketika tidak ada doa, ketika tidak ada lagi puasa, ketika tidak ada lagi ibadah, itu biasa. Dan mereka menganggap bahwa itu situasi yang wajar. Apalagi di masa pandemi ini. Tetapi ibu bapak saudara yang terkasih, kondisi ini benar-benar tidak wajar. Kondisi ini benar-benar malapetaka. Karena itulah yang dipahami oleh Rasul Paulus, sehingga dia menyampaikan, bangun dari tidur. Bangun dari tidur dan bangkit daripada kematian. Karena hal itu akan berdampak hebat, saudara-saudara. Apatah lagi kondisi pandemi ini sudah berapa lama? 8 bulan kalau nggak salah. 8 bulan, saudara yang terkasih. Bagaimana keadaan jasmani kita ketika tidak ada lagi income yang masuk, tidak ada gizi yang masuk, tidak ada mineral yang masuk, tidak ada karbohidrat yang masuk, tidak ada protein yang masuk, maka jasmani kita akan rusak. Begitupun rohani kita akan mengalami kerusakan. Ya, itulah karenanya Paulus memahami hal itu, sehingga dia ingatkan supaya mereka bangun daripada tidur mereka. Ya, supaya mereka bergegas untuk bangkit daripada kematian rohani yang sedang mereka alami. Saya akan sampaikan, saudara, dampak daripada ketertiduran rohani. Ya. Karena sekarang ini tidak bisa dipungkiri, banyak hamba-hamba Tuhan yang ketemu dengan saya, anak-anak Tuhan yang ketemu dengan saya, di mana sampai detik ini mereka belum berkesempatan untuk datang beribadah. Mereka masih memanfaatkan ibadah melalui online, baik melalui YouTube live streaming dan kemudian melalui media aplikasi Zoom. Dan mereka menyampaikan terus terang. Bahkan pendeta mereka yang mereka segani, ya, jemaat sekali ibadah 300, 400, 500 orang. Tetapi giliran saudara-saudara masuk lewat pemberitaan melalui Facebook, yang dibilangkan Pak Pendeta kita bisa lihat yang nonton berapa banyak orang. Mereka bisa 3 kali ibadah, tetapi yang nonton 6, 7. Karena nggak merasakan ibadah yang sesungguhnya. Itu kesaksian dia. Ya, itu kesaksian dia. Ya, dia sampaikan dia seorang pendeta. Padahal pendeta yang hamba Tuhannya ini sudah yang istilah gembala senior yang berbicara menyampaikan firman. Tetapi 6, 7 bukannya naik turun, saudara-saudara, baru aja 5 menit naik penonton yang ada di live streaming Facebook turun. Wah, luar biasa kondisi itu. Ya. Dan itu yang kemudian Bapak Ibu Saudara yang terkasih, betapa sulit untuk menghadapi situasi hari-hari ini. Karena dia bilang sudah mulai kering, bahkan semakin kering. Dan dia katakan, dia seorang pendeta, dia bilang, saya kering Pak Pendeta. Kita bersyukur kepada Tuhan. Ya, kita berupaya supaya kita tetap bisa ada kebaktian. Kita bisa tetap memuji Tuhan.
Kita tak merasakan hadirat Tuhan dengan bersama-sama dalam pertemuan ibadah. Ya, karena jumlah kita tidak sebanyak mereka. Ya, makanya kita patut syukuri hal itu. Tetapi bagi yang lain, saudara yang terkasih, mereka mengalami ketertiduran rohani. Ya, tidak ada lagi semangat untuk beribadah. Tidak ada lagi semangat untuk berdoa. Mohon maaf, kadang-kadang doa makan pun sudah tidak ada lagi. Karena sudah tidak terbiasa berdoa, saudara. Ya, karena ibaratnya kalau sudah melalui TV, sudah melalui handphone, ya, itu ibaratnya kita sedang nonton. Kita bukan ada di dalamnya. Tapi kalau kita ibadah secara offline, maka kita benar-benar ada di situ. Kita merasa ada di situ. Tetapi kalau secara online, kita ibaratnya nonton, saudara-saudara. Benar juga. Kita nonton. Jadi kalau kita nonton, sambil kita nonton, kita sambil makan. Itu kadang tanpa kita sadar kita buat. Ya, kita sambil nonton orang khotbah, hamba Tuhan khotbah. Kita sambil ambil minum air. Kita sambil lihat yang lain lagi khotbah, orang lewat kita lihat gitu, saudara. Ya, 5 orang lewat kita lihat, 5 orang itu ya terganggu. Dan itulah yang membuat kekeringan rohani. Dan dia bilang, saya mengalaminya. Ya, itu yang dia sampaikan kepada saya, saudara-saudara. Satu kesaksian. Ketertiduran rohani. Rasa untuk mau beribadah, mau melangkah ke tempat ibadah pun terasa berat. Jangankan mau melangkah, mau mandi aja untuk ke tempat ibadah rasanya sudah berat untuk memandi. Ya, itulah kondisi-kondisi di mana keadaan rohani yang sedang tertidur. Ya, akibat atau dampak daripada rohani yang tertidur, saudara-saudara, yang dikhawatirkan oleh Rasul Paulus. Yang pertama, hal yang kecil adalah kita akan sangat sulit untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Kalau kita perhatikan dalam Efesus 5, coba kita lihat dalam Efesus 5 dalam pembacaan tadi, pada ayatnya yang ke-20. Efesus 5 ayat 20. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Artinya apa? Ketika ayat ini satu bagian ayat dari topik yang sama yang dikemukakan Rasul Paulus, dan pada ayat yang ke-14 kita bacakan ayat untuk kita tadi, maka ini ada kaitannya, saudara. Dengan kata lain, akan sulit bagi kita untuk mengucap syukur tatkala kerohanian kita sedang tertidur. Kita sulit untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Bahkan satu contoh tadi yang saya katakan, bayangin aja, sampai doa makan sudah tidak ada lagi. Doa makan nanti sudah digergantam, ya, sudah tenggorokan, beringat udara Yesus belum berdoa. Masih puji Tuhan, tapi kalau udah satu piring kelar baru kita mau berdoa. Oh, kebangetan. Kata Roma Irama, terlalu. Kalau sampai sudah satu piring, 2 piring dihabisin, atau 2 sendok yang kita udah makan baru kita ingat berdoa, waduh, ini udah kebangetan. Saudara yang terkasih, ya, orang dalam situasi persoalan berpergumulan akan sangat sulit dia jalani. Jangankan untuk persoalan yang besar, persoalan yang kecil pun akan sangat sulit untuk dihadapi kalau sudah mengalami ketertiduran rohani tadi. Persoalan yang kecil kita melihat seperti ada persoalan yang begitu besar. Ya, ada beban yang kecil, kita merasa bahwa ini beban yang besar.
asa dengan persoalan yang sedang kita alami itu. Padahal belum seberapa, belum apa-apa saudara. Ya. Tetapi ketika kita sebaliknya di dalam keadaan rohani yang stabil, waduh, rasanya pergumulan sudah berat, kita tetap santai menjalaninya. Karena seperti petunjuk-petunjuk Tuhan yang sudah Tuhan tunjukkan, di mana ada yang berjalan dengan beban berat dan orang yang satu berjalan dengan beban yang berat, berjalan dengan tanpa beban yang berat dan berjalan dengan beban yang berat. Satu dengan santai, tetapi dengan satu orang yang lain dia terasa berat. Kenapa? Karena yang satu sedang mengalami ketertiduran rohani, dan satu rohaninya tetap dalam keadaan stabil. Kalau kondisi rohani kita stabil, saudara, kita akan seperti orang yang ada di atas gunung dan melihat ke bawah, semua kelihatan kecil. Ya. Tetapi sebaliknya, ketika saudara dan saya dalam keadaan rohani kita dalam keadaan tertidur, kita seperti orang di bawah gunung. Kita melihat saudara, gunung itu besar. Kita melihat bahwa persoalan ini besar. Tidak mungkin untuk saya bisa lewati. Kita akan ada pada kondisi seperti itu. Tapi kalau rohani Anda besar, rohani Anda stabil, rohani Anda hidup, Anda seperti orang di atas gunung. Anda melihat persoalan kecil, Anda melihat semua yang di hadapan Anda itu kecil persoalannya, saudaraku. Ya, kalau rohani kita dalam keadaan hidup. Tapi kalau rohani kita dalam keadaan tidur, kita lihat dalam perspektif yang berbeda, dari cara pandang yang berbeda, dan kita dapatkan hasil pandang yang berbeda. Kita akan sulit, bahkan kita bisa menyerah dalam kondisi itu. Dan jangan heran ada banyak orang jatuh hanya pada perkara yang kecil. Ya, karena apa? Karena kerohanian mereka sedang tertidur. Dan tidak usah heran saudara kalau kita lebih cenderung bersungut-sungut. Ya, ada persoalan kita lebih bersungut-sungut. Ada hal yang Tuhan ingin kita lakukan, kita memilih untuk bersungut-sungut. Ya, seperti yang dilakukan oleh bangsa Israel. Ya, mereka lebih bersungut-sungut lantaran apa? Keadaan rohani mereka yang sedang dalam keadaan tertidur. Makanya saudara, Paulus mengkhawatirkan kalau sampai rohani mereka tetap tertidur, jemaat Efesus yang ada. Dia tidak inginkan, karena mereka akan sulit sendiri untuk menghadapi situasi, kondisi hari-hari yang mereka jalani. Ya. Bahkan pun saudara-saudara, ketika Tuhan izinkan sesuatu yang kecil saja, persoalan yang kecil, ya, orang yang tidak bisa marah, tidak biasa marah, bisa marah. Ya, karena apa? Karena kondisi rohani yang lagi dalam keadaan tertidur. Ya, kalau kondisi rohani kita dalam keadaan tertidur, maka kelihatan kemanusiaan kita. Ya, saya merasa demikian. Kalau saya mulai intensitas saya dengan Tuhan mulai kurang atau mulai turun, saya mulai merasakan bagaimana betapa sulit untuk menghadapi satu hari itu. Betapa berat untuk melewati satu hari itu. Begitupun akan Anda alami kalau misalkan kondisi rohani Anda sedang tertidur. Apalagi masa pandemi ini, engkau akan merasa sulit sekali menjalaninya. Tetapi kalau rohani Anda stabil, saya yakin engkau akan lewati dengan iman. Engkau akan mampu melewatinya dengan baik tentunya. Nah, hal yang kedua yang saya ingin bagikan adalah ketika kerohanian kita tertidur, maka akan berdampak seperti ini. Kita akan mudah berbuat dosa. Ya. Ada seorang raja yang dikenal hatinya itu dekat, melekat sama Tuhan. Siapa namanya? Raja Daud, saudara. Daud dipilih Tuhan bukan karena kemahirannya, kehebatannya membunuh binatang buas, tidak. Daud dipilih Tuhan karena dia memiliki hati, kata Samuel, kata Tuhan, hati yang berkenan kepada Tuhan. Ada apa?
Dia memiliki hati yang berkenan kepada Tuhan. Sekalipun dia sebagai keluarga yang boleh dikatakan keluarga yang terpandang pada waktu itu, dia sebagai seorang bungsu, namun dia tetap dipercayakan berada di ladang berhadapan dengan binatang buas. Kalau seorang anak bungsu, buat saya itu mustahil dia akan dipercayakan untuk menjaga kambing domba. Menjaga kambing domba di antara binatang-binatang buas itu sama dengan tidak sayang kepada anak bungsu itu. Ya, karena pada realita kebanyakan anak bungsu itu kebanyakan mendapatkan kasih sayang lebih dibandingkan anak yang sulung. Ya, tapi tidak semua. Nah, Daud mengalami situasi seperti itu. Dia diperhadapkan dengan binatang buas, tapi nggak ada ngomelnya. Ya, bahkan ketika kakak-kakaknya berperang, disuruh antar makanan, dia lepas, dia pergi antar makanan buat kakak-kakaknya. Ya, ada hati untuk mau hidup di dalam kerendahan, ada hati yang mau taat kepada perintah orang tua. Makanya itu mencerminkan dia punya hati yang berkenan kepada Tuhan. Baru beberapa hal, terlebih kepatuhannya kepada Tuhan, ya, dan imannya kepada Tuhan. Engkau datang dengan pedang, aku datang dengan nama Tuhan. Saudara yang terkasih, sekalipun Daud punya hati seperti demikian, dia punya hati yang berkenan kepada Tuhan, tetapi itu tidak mampu menolong dia ketika kondisinya dia dalam keadaan tertidur. Musim berperang, dia tinggal di rumah, dia ada di rumah, dia beristirahat di istananya yang megah. Akhirnya apa, saudara? Alkitab mencatatkan dia di peranginan dan dia melihat seorang perempuan yang sudah bersuami. Haleluya. Kebetulan lagi mandi tengah hari atau mandi pagi, kurang jelas, ya. Dan dia melihat, waduh saudara, ya, hati pikirannya langsung dikuasai oleh hawa nafsu. Hati dan pikiran dikuasai oleh hawa nafsu, dan kemudian berikhtiar untuk membunuh suami daripada Batsheba. Hal yang luar biasa mengerikan. Sikap yang ditunjukkan oleh seorang Daud yang dikatakan hatinya melekat kepada Tuhan. Orang yang hatinya melekat kepada Tuhan, orang yang hatinya berkenan kepada Tuhan, kalau sampai tertidur, itu pun akan berbahaya, akan mudah jatuh di dalam dosa. Termasuk saya dan saudara-saudara, ketika kita dalam keadaan tertidur rohani, itu akan mudah kita jatuh di dalam dosa. Tidak ada di antara kita yang kebal dengan dosa. Enggak ada. Enggak ada manusia yang kebal dengan dosa. Semua orang, saudara, berpotensi jatuh di dalam dosa. Dan lebih berpotensi adalah mereka yang dalam keadaan rohaninya tertidur, seperti yang dialami oleh Daud, ya. Rohani yang tertidur, kerohaniannya yang tertidur, tidak ada aktivitas rohani, maka itu menjadi incaran daripada kuasa kegelapan. Setan berhadapan dengan perempuan cantik, luar biasa, hatinya langsung dikuasai oleh hawa nafsu. Begitupun keadaan rohanimu. Kalau keadaan rohanimu tertidur, engkau tidak akan melihat benar dan salah. Yang penting menguntungkan, engkau akan ambil, walaupun itu dosa. Engkau tidak akan melihat baik dan tidak baik. Yang penting itu boleh menyenangkan hatiku. Sekalipun mendukakan hati Tuhan, kita akan ambil itu, ya.
rohani yang tertidur itu ibarat orang yang tidak sadarkan diri. Engkau lihat orang yang tertidur, engkau maki-maki dia nggak akan respon. Ada nggak lihat orang lagi tidur, Anda maki dia, tiba-tiba dia ngerespon. Kalau dia respon berarti dia nggak tidur, bobo dia. Ya kan? Kalau orang lagi tidur, kemudian saudara dia tertidur pulas, dia nggak sadarkan diri. Kalau bantalnya itu sudah penuh dengan air liur, dia nggak sadar. Di sini nggak ada yang begitu, ya kan? Air pokoknya udah basah bantal dengan air liur dia nggak sadar. Orang yang lagi tidur, dia nyanyi, dia nggak sadar. Dia minta air, dia nggak sadar. Bahkan kalau dia lagi tidur, kemudian dia jalan, dia tidak sadarkan diri. Orang yang lagi dalam keadaan tidur rohani, dia nggak sadar, saudara, bahwa dia telah jatuh di dalam dosa. Ya. Sama seperti Daud, dia sadar. Ketika dia sadar, dia datang, Tuhan ampuni, jangan ambil rohmu daripada. Ya, ini akibat daripada ketertiduran rohani. Makanya jangan sampai kita alami ketertiduran rohani. Percaya saudara, ya, kalau rohani kita tertidur, aktivitas rohani tidak ada, doa tidak ada, baca Alkitab tidak ada, puasa tidak ada, ibadah sudah tidak ada lagi, Anda akan lebih mudah jatuh di dalam dosa. Ya, akan mudah jatuh. Dan ini dipahami oleh Rasul Paulus. Dia katakan, jangan kamu tidur jangan bangunlah engkau daripada tidur yang rohani. Jangan biarkan keadaan tertidur, ya, karena itu bisa berakibat fatal. Dan yang lebih parah lagi ini, saudara, kalau keadaan kita sudah tertidur rohani, ya, semakin lama bukan tidur mati, tapi mati rohani. Ini yang paling bahaya, tingkat paling parah dampak daripada ketertiduran rohani. Kalau orang sudah mati rohani, ibarat orang yang sudah mati Anda tendang, dia nggak rasa, saudara. Artinya dosa yang sudah sehebat apapun dia lakukan, dia nggak sadar lagi karena rohaninya udah mati. Ya, hari ini dia buat dosa, besok dia buat dosa, besoknya lagi dia buat dosa, dia nggak sadar kalau itu dosa lagi, saudara. Ya, udah nggak sadar dia karena rohaninya sudah mati. Dan orang yang rohaninya sudah mati, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Anda perhatikan Wahyu pasal 3 ayat 3 dan 5. Coba kita baca dulu. Wahyu pasal 3 ayat 3 dan ayat 5. Terjemahan lama ya, silakan. Sebab itu ingatlah bagaimana telah engkau terima dan dengar, peliharakanlah itu dan bertobat. Jikalau engkau tiada jaga kelak, aku akan datang seperti pencuri, dan engkau tidak tahu akan waktunya yang aku datang kelak kepadamu. Ya, sampai di situ dulu. Saudara, karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya, turutilah itu dan bertobatlah. Karena pada ayat pertama, sidang jemaat Sardis dikatakan mereka disangka hidup tetapi mati. Ya, mereka telah alami kematian rohani, saudara-saudara. Dan Tuhan berfirman melalui pewahyuan yang disampaikan kepada Rasul Yohanes agar mereka bertobat. Ya. Dan kalau mereka bertobat, dikatakan ayat 5. Coba kita lihat. Ayat 5 kita baca sama-sama ayat. Dalam terjemahan lama. Terjemahan lama. Maka orang yang menang akan dipakaikan dengan pakaian putih. Dipakaikan pakaian putih. Dan sekali-kali tiada aku akan menghapuskan namanya dari dalam kitab hayat. Namanya tidak akan dihapus dari kitab hayat atau kitab kehidupan. Dan aku akan mengakui namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan segala. Dan Tuhan akan mengakui namanya di hadapan Bapa dan di hadapan malaikat. Terima kasih. Saudara, kalau dikatakan mereka bertobat,
bangkit atau bangun. Tetapi kalau misalkan saudara dan kalau sampai mereka bangun, bangkit daripada kematian, maka di situ dikatakan, yang pertama, Tuhan pakaikan pakaian putih. Yang kedua, namanya tidak dihapus dari kitab kehidupan. Yang ketiga, Tuhan akan mengakui kita atau orang itu di hadapan Bapa dan di hadapan malaikat. Artinya apa? Kalau mereka tetap tidak bertobat, berarti Tuhan tidak akan mengenakan pakaian putih. Jelas? Yang kedua, kalau mereka tidak bertobat, artinya tetap ada di dalam kematian rohani, aku akan menghapus namanya dari kitab kehidupan. Ya. Dan yang ketiga, Tuhan tidak akui di hadapan Bapa dan di hadapan malaikat-malaikatnya. Kalau kondisi mereka tetap di dalam keadaan mati rohani, ya. Mereka yang ada dalam keadaan kematian rohani, mau waktu ibadah, tidak ada rasa bersalah di dalam hati, itu sudah mati rohani. Ya. Berbeda dengan orang yang masih dalam keadaan tertidur, dia merasa ada salah di hati, karena sekalipun dia tidak sadarkan diri, tetapi dia masih hidup. Tetapi kalau sudah mati rohani, dia sudah tidak ibadah, sudah tidak berdoa, sudah tidak ada aktivitas rohani, dia anggap biasa saja. Tetapi kalau orang yang masih tertidur, dia masih bisa sadarkan diri, dia masih paham, Tuhan, saya sudah berdosa, tapi tetap dia belum bangun daripada tidur dia. Itu bedanya kalau dia tertidur rohani dan mati rohani. Dan kalau sudah mati rohani, Tuhan bilang tidak dipakaikan pakaian putih. Kedua, namanya dihapuskan dari kitab kehidupan. Ketiga, tidak diakui di hadapan Bapa. Kita lihat poin yang kedua, namanya akan dihapuskan dari kitab kehidupan. Dan Alkitab katakan, Wahyu pasal 20 ayat 15 kalau saya tidak salah, orang-orang yang namanya tidak terdapat di dalam kitab kehidupan pada waktu penghakiman, maka mereka akan dibuang di dalam lautan api. Coba kita baca ayat yang ke-15. Dan jikalau barang seorang tiada dijumpai namanya tersurat di dalam kitab hayat itu, jika ada orang yang tidak ditemukan dalam kitab hayat atau kitab kehidupan itu, maka ia pun dicampakkanlah ke dalam lautan api. Maka dia dicampakkan atau dilemparkan ke dalam lautan api. Terima kasih, silakan duduk. Saudaraku yang terkasih, orang yang sudah mati rohani, maka nasib mereka pada hari penghakiman akan dicampakkan, dilemparkan ke dalam lautan api. Ini yang mengerikan.